Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat atas setiap ilmu kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan berikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wa barik lana fi ma 'allamtana, dan berikan keberkahan pada setiap ilmu kami. Wa zidna ilman, dan tambahkanlah ilmu bagi kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau jadikan yang mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Kaulah yang menjadikan setiap kesulitan, kesedihan menjadi kemudahan. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Nabi yang mengatakan kullu khutwatin tamshiha ilal masjid sedekah. Setiap langkahmu menuju masjid akan menjadi sedekah. Kita juga meminta agar setiap langkah kita menuju masjid ini satu langkahnya menjadi penggugur dosa, dan langkah yang lain mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita. Kemarin kita membahas surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr, yaitu surat Idza Jaa Nasrullah. Kita baca dulu bareng-bareng lagi surat ini. Insyaallah ini sudah pada hafal, surat-surat pendek, surat-surat favorit, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita sudah bahas satu ayat, ya, ayat pertama. Betul ya Kang Devi, ya? Ayat pertama, ya. Jadi yang 1 tahun nggak bertemu, ya Pak Haji. 1 tahun kemarin, ya, kita sudah 1 tahun. Baru bisa bertemu lagi. Di tahun lalu, pertemuan sebelumnya, kita bahas surah An-Nasr masih pada ayat yang pertama. Sebagai review, kita ingatkan kembali, ini surat ke-110, jumlah ayatnya ada 3 dan termasuk Madaniyah. Kategori Madaniyah ini berarti turunnya setelah hijrah. Jadi bukan patokan tempat, tapi lebih kepada patokan masa, waktu, episode, ya, qabla hijrah atau ba'dal hijrah. Ba'dal hijrah Madaniyah, qabla hijrah Makkiyah. Dan juga ini surat termasuk surat yang terakhir turun kepada Nabi secara lengkap, ya, secara lengkap. Kalau ayat yang terakhir turun kita tahu, ya, kemarin, yaitu ayat berapa? Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Atau yang benar-benar turun terakhir setelah sebelum Nabi wafat adalah surat apa? Masih ada catatannya? Wallahu a'lam. Surat apa? Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ayat 281. Itu ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Ya. Kalau
An-Nasr, ya, ini adalah surat terakhir yang turun kepada Nabi secara lengkap, ya, satu surat, ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ini surat disebut juga dengan surat At-Tawdi', yang artinya adalah perpisahan, karena lewat surat inilah isyarat tentang ajal Nabi sudah dekat, ya. Isyarat tentang perpisahan Nabi dengan para sahabatnya, ya, karena surat ini, ya, berisi tentang informasi dari Allah bahwa Islam akan meraih kemenangan, orang-orang Arab akan berbondong-bondong masuk Islam, maka selesailah tugasnya Nabi, misinya Nabi, dan kalau sudah selesai tugasnya Nabi, misinya Nabi, maka kemudian tinggal kembali kepada Allah, berjumpa dengan nabi-nabi yang lain, ila rafiqil a'la, berjumpa dengan teman-teman yang berada di tempat yang tertinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang pertama adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila. Ya, idza, apabila. Nah, kata idza ini menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Kalau id menunjukkan sesuatu yang telah. Kalau idza akan terjadi dan pasti akan terjadi. Idza jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah. Kata nasrullah ini artinya adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah ini dalam bentuk apa? Kemenangan atas pertempuran melawan musuh. Dan di dalam ayat ini kata nasrullah menunjukkan bahwa kemenangan itu sumbernya dari Allah, berasal dari Allah. Dan ini adalah pengingat buat kita. Setiap kesuksesan, keberhasilan, kemenangan bukan karena keahlian kita, tapi karena pemberian dari Allah. Makanya seorang mukmin senantiasa dalam syiarnya adalah mengucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita nggak akan bisa meraih namanya kemenangan kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Lalu kata wal fathu, kata al fathu itu artinya adalah kemenangan. Al fathu dari kata fataha yang artinya membuka. Karena orang yang meraih kemenangan maka terbukalah jalan yang selama ini tertutup baginya. Maka waktu itu tidak bisa dipakai buat ibadah dengan sempurna oleh Nabi dan para sahabat. Maka ketika Nabi kemudian bersama para sahabat, ya, berhijrah meninggalkan Makkah dalam keadaan Nabi berat hati meninggalkan Makkah. Tetapi karena mereka mengusir Nabi, ya, menyakiti Nabi dan para sahabat, Allah perintahkan juga kemudian untuk berhijrah. Nah, maka ketika 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah, maka kemudian Allah berikan al-fathu, kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Al-fathu di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, semua ulama sepakat bahwa al-fathu dalam ayat ini adalah fathu Makkah. Fathu artinya apa? Pembebasan. Makkah artinya kota Makkah. Fathu Makkah berarti pembebasan kota Makkah. Ya, Nabi dan para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dan suku-suku sepanjang perjalanan juga ikut bersama Nabi untuk mendatangi kota Makkah. Dan ini informasinya menyebar sampai kepada orang-orang yang ada di Makkah dan mereka ketakutan. Mereka melihat kekuatan Nabi dan para sahabat dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini kemenangan yang Allah berikan. Setelah sebelumnya ada kemenangan yang dekat, yaitu adalah pada waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang dibuat antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana Nabi ketika akan melaksanakan umroh dicegat oleh orang kafir Quraisy dan Nabi tidak bisa melaksanakan umroh pada saat itu. Maka kemudian
Orang kafir Quraisy dengan diwakili namanya Suhail bin Amr mengajak berunding dengan Nabi membuat perjanjian. Yang secara kasat mata perjanjian itu ya, menunjukkan kekalahan Nabi. Karena di antara isinya apa? Orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Sedangkan orang Madinah yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Umroh yang harusnya tahun ini tidak boleh diganti nanti. Umrohnya dikodok pada tahun yang akan datang. Ya. Nah ini bahkan kemudian di awal dalam perjanjian asalnya Bismillahirrahmanirrahim, lalu kata Suhail hapus, jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim tapi pakai Bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu kemana? Iya. Bawaannya ke sana. Bismika Allahumma ahya saja. Itu yang aku kenal kata Suhail. Adapun Bismillahirrahmanirrahim aku enggak kenal. Memang itu adalah dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Singkat aja Bismika aja atau Bismika Allahumma segitu. Lalu asalnya dari Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, apa-apaan ini? Kalau aku setuju bahwa engkau Rasulullah, tidak mungkin ada perjanjian ini, tidak mungkin ada peperangan ini. Gitu. Hapus kata Rasulullahnya. Ali yang nulisnya berat untuk menghapus itu. Maka kemudian Nabi sampai mengatakan, tunjukkan kepadaku biar aku yang menghapusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan nulis. Nah pokoknya hasil perjanjiannya para sahabat melihat ini sebagai sebuah kekalahan, padahal Allah menyebutnya sebagai kemenangan yang nyata. Fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ini yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, nanti kalau berangkat ibadah umroh itu ada satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Kalau kita ke sana, kita bisa melaksanakan ibadah umroh mengambil miqat dari situ. Ya, dari Hudaybiyah. Maka Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh para sahabat untuk kembali, tidak jadi umroh. Bahkan sebenarnya para sahabat bukan cuma mau umroh, karena informasi yang didapatkan bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang Mekah. Mereka sudah bersiap untuk menuntut balas kematian Utsman sampai mereka berjanji di sebuah pohon yang disebut dengan pohon Ridwan, bai'at, dan disitulah dilakukan sebuah bai'at namanya bai'atul Ridwan, perjanjian di bawah pohon Ridwan. Sampai-sampai Nabi mengikat sumpah dengan para sahabat, dami damuka lahmi lahmuka, dagingku dagingmu, darahku darahmu. Artinya apa? Mati-matian untuk membalas kematian siapa? Utsman bin Affan. Ternyata Utsman itu masih hidup. Terus yang datang tadi Suhail. Malah kemudian mengajukan perundingan. Tapi Allah menetapkan, memerintahkan kepada Nabi untuk menjalani perjanjian itu. Meskipun berat. Karena seluruh para sahabat menganggap itu sebagai sebuah kekalahan. Tetapi sesungguhnya Allah menyebutkan tentang itu sebagai Fathan Mubina. Nah ini kisah ini agak panjang, tentang ini panjang sekali, betul-betul panjang sekali. Tapi kita ingin singkat saja. Jadi Fatah itu, Fatah atau Futuh itu ada dua. Ada Futuh yang dimaksud pada waktu Hudaybiyah, yaitu di mana setelah itu ada gencatan senjata. Perjanjiannya 10 tahun. Ya, dia tidak ada peperangan selama 10 tahun. Dan tahun depan Nabi dan para sahabat bisa umroh. Ya, bisa umroh. Nah, disitulah sesungguhnya keberhasilan kemenangan dakwah Nabi, di mana Nabi pada saat umroh bisa kemudian sambil berdakwah kepada orang-orang yang ada di Mekah. Disitulah berduyun-duyun ya orang-orang musyrikin banyak yang kemudian tertarik kepada Islam, dan diantara hasil daripada kemenangan Hudaybiyah ini apa? Yaitu masuk Islamnya sang pedang Islam, yang kemudian digelari oleh Nabi sebagai Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa namanya? Khalid ibnil Walid. Juga masuk salah satu orang yang pintar seantero Mekah, namanya siapa? Amr bin As. Amr bin As. Ini masuk Islam di masa-masa itu juga karena tertarik dengan Islam dan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini fatah yang pertama, futuh yang pertama, yang sebenarnya fathan mubina.
Fatah yang kedua adalah Futuh Makkah. Ya, Futuh Makkah. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Katsir mengatakan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa kata Al-Fatah yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah. Dan seluruh suku-suku bangsa Arab di mereka ya yang dulunya menunda masuk Islam karena menanti Nabi berhasil enggak nih menguasai Makkah. Kalau Nabi berhasil berarti memang Nabi super power, berarti Nabi memang Nabi. Nah, ini orang-orang Arab. Dan ketika memang benar-benar suku Quraisy yang di Mekah itu bisa dikalahkan, dan suku Quraisy itu suku yang paling disegani di seantero Arab, ternyata bisa dikalahkan oleh Nabi, maka berdirilah suku-suku Arab yang ada di sekitar masuk ke dalam Islam. Afwaja, artinya apa? Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Nah, kemudian bahwa berdasarkan ayat ini pula, ya, sebagaimana nanti di dalam satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa ayat ini, surat ini sesungguhnya adalah isyarat perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isyarat telah dekatnya ajal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula Nabi menyampaikan hal itu kepada Fatimah, ya, kepada Fatimah binti Muhammad. Ya, sesungguhnya ini adalah isyarat bahwa telah dekatnya ajalku, wahai Fatimah. Lalu Fatimah menangis bahwa dia akan berpisah dengan ayahnya. Lalu kemudian ayahnya membisiki telinga Fatimah. Setelah dibisiki, Fatimah malah kemudian kembali senang, bahagia, tertawa. Aisyah bertanya, tadi aku heran kau menangis, lalu tiba-tiba Nabi berbisik kepadamu dan kau pun tertawa. Aku menjadi cemburu, apa bisikan Nabi kepadamu? Asalnya nggak dikasih tahu sama Fatimah, tapi dipaksa-paksa akhirnya dikasih tahu. Apa bisikan Nabi? Nabi mengatakan kepada Fatimah, la tabaki, jangan nangis Fatimah, fa innaki awwalu ahli lahikun bi, karena engkaulah yang akan pertama kali menyusulku setelah meninggalnya aku. Nah, jadi dikasih tahu bakal mati malah senang. Kalau bapak yang mau mati bilang sama istri, jangan nangis Bu, karena setelah bapak meninggal langsung ibu. Kira-kira ibu senang atau sedih? Ya, ya. Jadi Fatimah senang karena akan langsung mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat tidak lama, Fatimah binti Muhammad SAW kemudian wafat. Nah, kemudian hadirin mata Allah, dalam Islam kata al-fathu jamaknya futuhat, kata futuh jamaknya futuhat, yang kita artikan sebagai kemenangan-kemenangan itu, dan juga berarti pembebasan-pembebasan kota itu, ya, difahami sebagai sebuah futuhat, pembebasan, bukan penjajahan. Dan ketika Islam disebarkan oleh para sahabat dari mulai ke Afrika sampai ke Eropa, ya, dari mulai Mesir sampai ke Maroko, sampai ke Spanyol, Andalusia, sampai seterusnya ke atas, sampai kemudian ke Asia, sampai ke seluruh dunia. Maka misinya para sahabat, misinya umat Islam itu ada 3. Yang ini kemudian terekam dalam kisah ketika seorang prajurit kecil, ya, diundang oleh seorang panglima besar dari Persia yang bernama Rustum, meminta kepada kaum muslimin untuk mengirimkan perwakilannya. Maka dikirimlah perwakilannya, itu adalah seorang tentara kecil yang bernama Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ini kemudian, ini menunjukkan kemerdekaan sejati dalam Islam itu ini, ya. Rabi' bin Amir datang menghadap Rustum dengan membawa keledainya, dengan membawa tombaknya, yang ketika masuk ke dalam istananya Rustum merobek permadani yang disiapkan oleh Rustum. Dan hebatnya Rabi' bin Amir ini, meskipun Rustum menyiapkan istananya semegah mungkin, dia tidak menoleh kanan ke kiri. Dia fokus dengan apa yang dia akan hadapi. Nah, ini negosiator yang sejati begini.
Kadang diuji negosiator itu dengan pernak-pernik begitu. Akhirnya tujuan semula bisa teralihkan. Ya. Tujuannya negosiasi untuk mempertahankan hak miliknya, hak milik kelompoknya, bahkan negaranya. Tapi gara-gara misalnya dengan cuan, ya, dengan tawaran A, B, C, D, bisa jadi berubah negosiasinya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Persia kepada perwakilan kaum muslimin. Dengan kata Rustum, buat seindah, semoga sebesar mungkin, saya mau lihat bagaimana reaksinya perwakilan kaum muslimin. Ternyata malah tadi dipertontonkan oleh Rabi' bin Amir bahwa itu tidak ada nilainya bagi kami. Bukan tidak senang dan tidak butuh dengan dunia, tapi ketika diperintahkan membawa satu misi, maka misinya yang lebih baik, lebih mulia daripada semua yang ditawarkan oleh musuh. Bahkan dalam dia ditawarkan, kamu butuh apa? Kalian butuh apa? Kalian memerlukan apa? Kami akan kirimkan. Nah, maka disampaikanlah oleh Rabi' bin Amir, kami ini adalah kaum nahnu qaumun ibta'atsana Allah, yang telah diutus oleh Allah kepada kalian. Untuk apa? 3 hal. Linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan hamba-hamba. Nah, ini konsep pembebasan dalam Islam. Membebaskan para hamba, satu, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan yang sejati, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh ada manusia menyembah manusia. Hari ini sampai sekarang masih ada tidak? Masih ada, ya, dalam berbagai macam bentuknya. Bisa jadi tidak ruku dan tidak sujud, tapi semua kehidupannya diatur oleh manusia. Bahkan dia tidak bisa bebas beribadah. Diperbudak oleh manusia. Nah, ini datang Islam untuk membebaskan itu. Yang kedua, wa min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi agama itu biasanya dijadikan alat untuk mendolimi masyarakat. Dijadikan alat oleh kekuasaan untuk mendolimi masyarakat, untuk memeras masyarakat, untuk memonopoli masyarakat. Maka Islam datang dengan keadilannya dan betul-betul ditunjukkan keadilan Islam. Ya, di zaman Nabi ditunjukkan. Nabi didatangi oleh Usamah bin Zaid meminta syafaat, meminta untuk diringankan hukuman kepada seorang perempuan Bani Makhzum yang terkenal dia itu dari bangsawan yang kaya dan dia mencuri. Nah, Bani Makhzum ini minta kemudian kepada Usamah bin Zaid sebagai hibbir Rasul, anak yang sangat dicintai oleh Rasul, ya, anak daripada Zaid, ya, datang kepada Rasul minta dikasih keringanan. Ya, maka di situ malah Rasul marah. Atashfa'u, apakah engkau atashfa' fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin meminta pertolongan, syafaat dalam masalah hudud, dalam masalah ketetapan hukum Allah, wahai Usamah? Nah, itu membuat Usamah menyesal, dan itu kalimat itu diulang-ulang terus. Salah kau Usamah, kenapa kau meminta itu? Kenapa kau melakukan itu Usamah? Bahkan Nabi mengatakan, wallahi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadayha. Demi Allah, seandainya anakku yang paling dicintai oleh Nabi, itu siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mirip dengan Nabi, yang paling cintai. Bahkan Nabi mengatakan nisaul alamin, dia salah satu di antara wanitanya seluruh alam, tuannya para wanita seluruh alam. Tapi seandainya dia saraqat, mencuri, laqata'tu yadi, aku yang akan langsung memotong tangannya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Islam akan menegakkan keadilan bahkan untuk siapa? Keluarga sendiri. Dan itu dilakukan di masa-masa berikutnya, masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, apalagi banyak kisah dan cerita tentang masalah keadilan Islam. Ini intinya adalah mengeluarkan manusia dari juril adyan, kezaliman agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Dari agama-agama yang zalim kepada Islam yang adil. Yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, dari sempitnya dunia kepada luasnya apa? Akhirat. Ini misi futuhat, misi pembebasan di dalam Islam. Jadi Islam menawarkan kebebasan, bukan menawarkan penjajahan.
Nggak akan seperti yang dilakukan oleh penjajah-penjajah kafir kepada negeri kita. 350 tahun dapat apa? Ya, bisa apa? Yang dikuras habis semua sumber daya alam di negeri kita, dibawa, diraup sampai sekarang nggak berhenti terus diambilin. Ya, apa yang kita dapatkan? Islam tidak begitu. Islam bahkan kalaupun negara itu tidak mau tunduk kepada Islam, tidak mau masuk kepada Islam, maka ditawarkan jizyah, bayar upeti saja, engkau tetap mengurus negaramu. Dia tidak langsung ujuk-ujuk perang seperti yang disebutkan sebagian orang sekarang. Tidak, Islam datang dengan membawa rahmatan lil alamin. Ya, perang itu akhir, ya, akhir turuk, cara yang terakhir kalau sudah dia menolak. Satu, mau masuk Islam tidak? Tidak, ya sudah. Yang kedua, bayar upeti ya. Kami akan menjaga kalian. Darah kalian haram, harta kalian haram. Artinya apa? Kami akan jaga, kami akan lindungi sebagaimana kami melindungi kaum kami. Kalau yang kedua itu masih tidak mau, baru yang ketiga, ya sudah perang. Begitu. Nah, itu Islam itu memberikan pilihan yang sangat indah. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita masuk di ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia, yakni orang-orang yadkhuluna, dari kata dakhala yadkhulu, masuk fi dinillahi, kepada agama Allah ini, afwaja. Artinya apa? Berbondong-bondong. Afwaja artinya berbondong-bondong. Jadi ini adalah tafsir dari kata an-nasru, pertolongan Allah, dan al-fathu, kemenangan dari Allah. Yani salah satu pertolongan Allah itu apa? Dibuat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Makanya hadirin, dari ayat ini kita paham, hidayah itu miliknya siapa? Allah. Kita ingat juga dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Sudah merasa tidak sanggup berdakwah, akhirnya mau melarikan diri dari tugas dakwah. Ya, sudah capek, nggak bisa saya ini berdakwah dengan kaum yang bebal seperti ini. Akhirnya dia tinggalkan kaumnya, lalu Allah kemudian uji Yunus dengan tenggelam, ditenggelamkan di laut, kemudian dimakan oleh seekor ikan paus. Ya, kalaulah tidak karena dia bertasbih memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lalabisa fis sinin, lalabita, apa, dia akan tinggal di dalam hut, dalam ikan itu sampai hari yaumi yub'atsun, sampai hari yang akan dibangkitkan, yakni hari kiamat. Tuh, coba bayangkan. Nah, tetapi Nabi Yunus berdoa begitu, tiba-tiba diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan paus, tiba-tiba dia kembali ke kaumnya sudah beriman kepada Allah. Tuh, coba. Jadi Yunus gak usah cepat udah putus asa. Ya. Karena yang memiliki hidayah itu siapa? Allah. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa menghadapi anak, menghadapi murid, menghadapi kawan. Ya, jangan sampai mudah cepat memvonis, saya tahu pinarakaeun, nah itu jangan, itu nggak boleh, itu bukan hak kita, tidak boleh. Ya, nggak boleh mendahului Allah, malah bisa berubah. Kata Allah, aku hapuskan amal solehmu, aku ampunkan dosa-dosanya, kan bisa begitu sama Allah. Mengerikan. Maka jangan pernah kita memvonis seseorang, karena bisa jadi dibulak-balik hidayah itu oleh Allah, hati itu oleh Allah. Abu Jahal saja punya anak, namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Coba, sampai orang menyebut sampai sekarang Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal, orang mendengar Abu Jahal geram, marah. Firaunnya umat ini Abu Jahal itu, kata Nabi. Tapi kita sebut Ikrimah bin Abi Jahal, berubah pemahaman orang. Menjadi apa? Seorang yang bertobat, kemudian menjadi seorang panglima di antara panglima-panglima Islam. Bayangkan, anak dari seorang iblis kira-kira, ya, Fir'aun, ya, anak dari seorang Abu Jahal, malah kemudian mendapatkan hidayah. Nah, maka hadirin Allah, bahkan siapa namanya, Muaz atau siapa sahabat Nabi yang ketika berperang, tiba-tiba pas mau membunuh seorang kafir, tiba-tiba dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang bohongan, plus langsung tetap ditusuk, dibunuh. Lalu sampai kepada Nabi, itu katanya
musuhnya udah bersyahadat, sudah bersaksi masuk Islam, malah tetap dibunuh. Lalu lapor kepada Nabi, ya sahabatnya mengatakan, aku tahu ya Rasul, dia cuma pura-pura saja karena takut lihat pedang saya. Lalu kata Nabi, asyaqaqta sadrah, apakah engkau sudah membelah dadanya hatta ta'rif annahu kadzib, sampai engkau tahu bahwa dia itu berdusta? Aduh, salah juga nih ya, kata sahabat. Ternyata sikap seperti itu sikap salah. Kita nggak bisa kemudian mengatakan wah pura-pura, karena nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Itu hukumnya, itu kaidahnya. Apa artinya? Gitu lah pokoknya. Ya, nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang zahir, nampak. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah lah yang menentukan yang tersembunyi, gitu. Kemudian kata ra'ait artinya adalah melihat. Dari kata ra'a, ya ra'aita, engkau melihat. Ya, melihat itu bisa dua. Maknanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri begini, atau juga maknanya bisa mengetahui, ya, atau memahami, ya. Arab, anak Arab, aku tahu, aku faham. Itu bahasa Arab begitu. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada kayak begitu. Saya melihat, nggak ada arti memahami kan. Misalnya, apakah Bapak melihat? Ya, saya melihat. Melihat itu hanya melihat aja. Tapi dalam bahasa Arab itu artinya apa? Saya paham, saya mengetahui, saya mengerti. Kayak bahasa Inggris juga ya, I see. Artinya apa I see? Nah, bisa saya tahu juga begitu. Dalam bahasa Indonesia enggak ada ya, saya melihat. Enggak begitu kan? Kalau saya paham enggak pernah pakai kata I see. Atau saya melihat. Nah, baik, di sini ra'aita, engkau melihat apa annas, manusia masuk kepada Islam secara berduyun-duyun. Dan memang Nabi saat itu melihat langsung, didatangi langsung oleh orang-orang Arab, suku-suku Arab yang berduyun-duyun, mereka semua masuk Islam. Ya, dan inilah yang disebut dengan nasrullah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di menyampaikan bahwa masyarakat Makkah mendapatkan hidayah untuk menjadi penolong agama Allah setelah sebelumnya mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi diingatkan oleh Nabi, nih lihat nih, hati-hati, sesuatu yang kadang kurang mengakar lebih cepat putus, lebih cepat tumbang. Mereka masuk berbondong-bondong karena mungkin tidak semua mengakar, ada yang karena kabilahnya, karena kepala kabilahnya, karena ramenya, akhirnya apa? Ya ikut-ikutan. Kenapa masuk Islam? Nuju seueur jadi lebat Islam, ngiringan ya abdi mah. Nah, akhirnya ketika orang-orang murtad, dia pun ikut murtad. Nah, ini kata Nabi memperingatkan kita itu, disitulah perlu akar. Bahasa ayeuna teh radix, akar teh. Radix itu orangnya disebut radikul, ya. Radikal itu artinya apa? Mengakar. Betul salah ini? Betul nih Pak Guru, ada Pak Guru di sini. Pak Ahmad, ya. Jadi radik itu kan mengakar. Jadi memang sisi lain beragama itu harus mengakar. Kalau enggak mengakar mudah terombang-ambing. Kumaha ramena nantinya. Dalam bahasa hadis imma'ah namanya. Nabi mengatakan la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah ya Rasul? Yani orang yang in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Itu orang-orang yang kalau orang berbuat baik ikut baik, ngaji ikut ngaji, ke masjid ikut ke masjid, tablik akbar ikut tablik akbar. Ya, giliran dia orang-orang melakukan kesalahan, orang pergi banyak orang ya dengan kawan-kawannya ke dugem, ikut dugem. Orang main judi ikut judi, orang minum khamar ikut. Nah, ini namanya imma'ah. Bisa begini, kenapa? Karena tidak punya akar yang kokoh menghunjam. Maka disinilah pentingnya punya apa? Punya akar dalam beragama ini. Nah, inilah peringatan Nabi. Orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, tapi bisa pula nanti mereka cepat keluar berbondong-bondong pula. Ketika apa? Tidak punya akar di dalam mereka berislam. Nah, disitulah kalau kembali kepada konsep hijrah itu akan sukses bila dibangun di atas pondasi iman. Kalau tanpa iman, maka jadi hijrah-hijrahan.
Dia tidak akan sampai kepada hakikat hijrah. Makanya banyak orang baru hijrah balik lagi. Ya, sudah hijrahnya total kembalinya juga total juga. Ya, nah ini kenapa? Ketika tidak dipondasi dengan iman. Nah, ini ayat yang kedua. Yang terakhir yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah bihamdi rabbik dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu dan mintalah ampun, innahu sesungguhnya dia Allah kana tawwaba maha penerima taubat. Kata sabbih, sabbaha, yusabbihu tasbihan. Tasbih itu mengucapkan apa? Subhanallah. Kata tasbih itu sabbih maknanya apa? Menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ini makna tasbih. Orang menyifati Allah sebagai punya anak. Subhanallah. Ucapan itu maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Orang-orang musyrik mengatakan Allah juga memiliki anak perempuan, yaitu para malaikatnya. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah juga kemudian punya pasangan dan lain sebagainya. Kita ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah itu dikatakan bertasbih. Kita bertasbih artinya apa? Kita menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan kepada Allah. Maka yang cukup mengherankan buat saya dan buat kita semua adalah di saat yang sama kita mengucapkan subhanallah, tapi di saat yang sama pula perilaku kita adalah perilaku yang harus ditasbih juga. Artinya apa? Kita masih berkata yang buruk kepada Allah. Kita masih bersikap yang buruk kepada Allah. Omongan sebagian orang misalnya ketika dia protes kepada Allah. Ya. Kenapa takdir Allah itu begini? Kenapa Allah? Dia mempertanyakan. Nah, ini adalah perkataan yang harus dibalas dengan kalimat apa? Subhanallah. Maha suci Allah dari omongan antum. Antum nggak pantas ngomong begitu kepada Allah. Ya kan? Atau kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Maha suci Allah dari sikap kita kepada Allah. Jadi tasbih itu bukan hanya sekedar ucapan apa? Subhanallah, tapi sikap kita menjauhkan diri dari segala sesuatu yang buruk untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi mungkin nanti kita akan bereskan setelah adzan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkataan fasabbih ini adalah perintah Allah, fi'lul amri, dengan ciri adalah disukunkan huruf yang terakhir. Allah perintahkan Nabi untuk bertasbih dan memuji Allah Jalla wa'ala serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi catatan penting buat kita bahwa apa salah Nabi sehingga Nabi diperintahkan beristighfar. Mungkin muncul pertanyaan demikian, karena biasanya kita melihat dan memahami kata istighfar itu dilakukan apabila kita melakukan suatu kesalahan, ya. Baru kita kemudian beristighfar. Tetapi di sini apa salahnya Nabi? Malah Nabi kemudian dalam ayat diterangkan bahwa Nabi telah sukses melaksanakan misinya. Tapi setelah sukses melaksanakan misi, berdakwah selama 23 tahun lamanya, menyampaikan Islam, mendapatkan teror yang luar biasa dari kaum Quraisy Makkah dengan segala macam bentuknya. Tetapi setelah selesai semua itu, Nabi disuruh beristighfar. Inilah catatan daripada Sayyid Qutb, bahwa ketika kita itu meraih kemenangan, tidak boleh sombong dan euforia atas kemenangan tersebut. Malah kemudian harus kita yakin bahwa ini kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya Allah memerintahkan setelah kita melaksanakan ibadah, perbanyak beristighfar. Karena bisa jadi kemudian dalam ibadah itu banyak kekurangan yang kita lakukan. Maka contoh, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca apa? Astagfirullah. Bukan istighfar, istighfar bukan, tapi astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Setelah sholat tahajud, selesai sholat tahajud, Nabi selesai sholat tahajud, ya, sampai kemudian waktu subuh,
amalan yang paling utama di waktu sahur menjelang subuh apa? Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi bahkan setelah tahajud, setelah ibadah, setelah banyak beramal, malah disuruh untuk memperbanyak beristighfar. Ini dalil bahwa istighfar bukan hanya tentang kita telah melakukan suatu apa? Kesalahan atau dosa. Bahkan setelah mendapatkan kemenangan pun kita memperbanyak minta ampun. Kenapa? Ya Allah, karena sesungguhnya kami tidaklah layak mendapatkan ini semua kalau bukan karena pertolongan. Masih banyak dosa kami, kesalahan kami. Nah, ini bentuk ketundukan ketawaduan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian Nabi SAW mensyukuri nikmat ini ya dengan cara apa? Dengan cara Nabi memaafkan semua kesalahan orang-orang Mekah. Ada orang yang mengatakan hada yaumul malhamah. Ini adalah hari pertempuran. Ini adalah hari pembalasannya kami orang-orang muslim kepada orang-orang musyrik. Maka Nabi mengatakan la hada yaumul marhamah. Tidak, ini adalah hari kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai hari kasih sayang. Maka orang-orang kemudian dikumpulkan oleh Nabi SAW, panggil semua kabilah-kabilahnya. Lalu Nabi bertanya, apa pendapat kalian yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka mereka semua mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau saudara yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Ngolok sebenarnya gitu kan ya. Dipuji Nabi. Lalu kemudian Nabi satu kata, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf. Nah, ini pentingnya sejarah berulang. Dulu Yusuf alaihissalam disakiti luar biasa oleh saudara-saudaranya, hampir dibuli, difitnah ya, kemudian dilempar ke dalam sumur sampai jadinya Yusuf kemudian jadi budak, ditahan dan seterusnya. Tapi setelah semua itu dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, Yusuf kemudian mengatakan la tathriba lakumul yaum. Tidak ada lagi dendam untuk kalian. Semoga Allah memaafkan aku dan memaafkan kalian. Maka kata Nabi SAW, tidaklah aku mengatakan kepada kalian kecuali apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua dan kalian semua bebas. Masya Allah. Kalau orang-orang sudah ketakutan, wah dulu ingat Nabi pernah di ini, Nabi pernah di itu, pernah disakiti, sahabat ini pernah, wah segala macam. Mereka ketakutan luar biasa, tapi Nabi membebaskan mereka. Nah ini lihat Islam, ini Islam mengajarkan apa hadirin? Adakah di dalamnya tentang sebuah pertumpahan berdarah-darah, balas dendam akan perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka lemah? Tidak sama sekali. Bahkan dibebaskan dengan begitu saja. Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Nah, ini Masya Allah. Nabi ketika masuk dalam keadaan itu, patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan semuanya, karena harus bersih Ka'bah daripada patung-patung kesyirikan. Setelah itu apa yang Nabi lakukan? Nabi melakukan sholat 8 rakaat. Nah, maka dikatakan bahwa ini disebut, ada yang menyebutnya sebagai sholat duha, 2 rakaat. Ada juga yang menyebutnya sebagai sholatul fatah. Sholat ketika mendapatkan apa? Fatah, kemenangan. 8 rakaat Nabi sholatnya. Dan ini dilakukan juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendapatkan kemenangan dari Persia. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Ini bukan malah hura-hura, euforia, tidak. Tapi menunjukkan Umar juga begitu. Umar ketika diberikan oleh Umar, kemudian dikumpulkan ghanimah harta rampasan perang. Hartanya kaum Persia, istananya Persia, semua emas mutiara, intan, permata dikumpulkan di depannya Umar. Masya Allah. Ya, orang lihat aja belum pernah saat itu dikumpulkan semua. Ya, di saat orang-orang pada memuji-muji Umar, kemudian engkau mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah didapatkan, wahai Umar. Engkau mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi Umar malah menunjukkan sikap yang berbeda. Umar malah menangis. Lalu ditanya oleh sahabatnya, lima tabki ya Umar, kenapa engkau malah menangis wahai Umar setelah kemenangan ini? Apa kata Umar? Ini luar biasa Umar.
Kata Umar, seandainya ini semua, sambil menunjuk kepada ghanimah ini, harta-harta ini, seandainya ini semua adalah baik, niscaya ini sudah diberikan kepada dua orang yang lebih baik dariku sebelumnya. Siapa maksudnya? Rasul dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Mereka tidak diberikan ini. Maka ini bukanlah kebaikan. Itu melihat harta benda di depan itu. Seandainya ini baik, saya sudah diberikan oleh Allah kepada orang yang lebih baik daripada aku. Tapi Allah tidak memberikannya kepada Abu Bakar dan Allah tidak memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah begitu pemimpin, masya Allah, maka orang-orang yang penyakit hatinya juga bisa diredam. Tapi kalau ingin membuka itu, maka akan terbukalah kepada fitnah dunia. Nah, maka terakhir adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa setelah turun ayat ini, surah ini, Aisyah mengatakan Rasulullah dalam ruku dan sujudnya senantiasa membaca tasbih dan istighfar dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba tanpa dilihat bisa dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini baca waktu ruku dan waktu sujud. Gitu. Bisa ini aja dibaca atau juga sambil membaca doa-doa ruku dan sujud yang lainnya. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi kada Pak Liron sareng doa kifat majlis pas ke ruku dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bahaya ya. Hati-hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.